Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di Pastoral Note di awal bulan September. Saya akan mengambil tema keselamatan bagi keluarga. Dalam Alkitab ada beberapa kisah di mana Allah menyelamatkan seisi anggota keluarga. Di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat kisah Nuh. Nuh adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dan satu hari Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera karena Allah akan menghukum dunia dengan air bah karena begitu berat dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan setelah bahtera yang dibuat Nuh jadi, Allah menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Tetapi tidak hanya Nuh seorang diri. Nuh harus mengajak keluarganya. Ada istrinya, ada 3 anaknya, dan 3 menantu Nuh yang masuk ke dalam bahtera. Dan kemudian Allah menghukum dunia ini dengan air bah. Sehingga tidak ada orang lagi selain keluarga Nuh yang selamat. Karena air begitu menutupi bumi. Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia karena kejahatan manusia. Nuh diselamatkan, Nuh dan anggota keluarganya. Kisah yang kedua kita bisa baca dalam Kejadian pasal yang menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora. Kota itu begitu jahat sehingga Allah ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Lot, istrinya, dan anak-anaknya. Meskipun kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh api dan belerang dari langit, tetapi Lot dan keluarganya diselamatkan. Kisah yang ketiga adalah kisah seorang wanita yang tinggal di Yeriko, yaitu Rahab. Dia adalah seorang wanita sundal. Jadi profesinya bukan profesi yang baik, bukan profesi yang membanggakan, profesi yang mungkin dipandang rendah oleh masyarakat. Tetapi ketika ada 2 orang pengintai yang bersembunyi di rumahnya, dia membuat pengakuan bahwa Allah Israel, ada Allah yang berkuasa. Dia mendengar bahwa Allah sudah membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa melewati laut Teberau, bisa menyeberang laut itu. Dan dia percaya bahwa Allahnya bangsa Israel akan memberi kemenangan bangsa Israel dan Yeriko akan jatuh kepada bangsa Israel, akan diserahkan kepada bangsa Israel. Dan ada satu permintaannya. Dan ketika bangsa Israel sudah bisa menaklukkan Yeriko, dia ingin dia dan keluarganya dilindungi, diselamatkan. Dan di pasal 6 kita bisa baca, ketika bangsa Israel bisa menghancurkan kota Yeriko, bisa mengalahkan orang-orang di Yeriko, kedua pengintai ini menepati janjinya. Dia menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Dan bukan itu saja, bukan hanya keluarganya, tetapi orang-orang yang tinggal dengan Rahab. Meskipun kota Yeriko dihancurkan, meskipun kota Yeriko kalah di tangan bangsa Israel pada saat itu, tetapi Rahab dan keluarganya mendapatkan keselamatan, mendapatkan perlindungan. Allah ingin kita dan keluarga kita diselamatkan karena Dia begitu mengasihi kita. Allah ingin tidak hanya kita sendiri yang diselamatkan, tetapi juga orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang tinggal dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Di dalam Perjanjian Baru ada satu kisah tentang Sakius di dalam Lukas pasal 9 ayat 9. Ketika Sakius berjumpa dengan Yesus dan dia membuat perubahan dalam hidupnya. Di ayat 9 dikatakan begini. Yesus berkata, hari ini adalah hari bagi keluarga ini untuk diselamatkan.
Jadi ketika Sakyus bertemu dengan Yesus dan dia memiliki perubahan hidup, Yesus mengatakan ada keselamatan yang terjadi di dalam rumah ini. Tuhan ingin ketika kita diselamatkan, kita membuat perubahan yang bisa dirasakan oleh anggota keluarga kita. Karena mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Dia adalah bagian dari hidup kita. Dan Tuhan ingin yang pertama kali merasakan perubahan hidup itu adalah orang-orang yang di sekitar kita, yaitu keluarga kita. Kita tinggal dengan keluarga kita. Mungkin setiap hari kita bertemu dengan keluarga kita. Pagi kita bertemu, siang kita bertemu, malam kita bertemu. Mereka adalah bagian dari hidup kita. Dan Tuhan ingin ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita diselamatkan dan terjadi perubahan hidup dalam diri kita, itu membawa dampak, membawa berkat, membawa kebaikan, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh keluarga kita. Dan kemudian terjadi keselamatan buat seisi anggota keluarga kita. Kenapa? Karena anggota keluarga kita, orang-orang kita kasih ini, rindu mengenal Tuhan Yesus. Rindu juga mengalami keselamatan. Mereka bisa melihat bagaimana setelah Yesus menyelamatkan hidup kita, Yesus juga membuat perubahan. Ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Dan yang berikutnya lagi, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ada satu kisah tentang kepala penjara. Ketika terjadi gempa bumi dan kemudian belenggu-belenggu terlepas, dan Paulus, Silas juga sebetulnya bisa lari, bisa keluar dari penjara itu tanpa harus pamit dengan kepala penjara ini. Tetapi kepala penjara ini, karena gempa itu membuat pintu-pintu penjara itu terbuka, dia menjadi sangat ketakutan. Dan sehingga dia berkata kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan inilah jawaban Paulus. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan kemudian Paulus dan Silas datang ke rumah kepala penjara ini. Dia menyaksikan tentang Yesus. Dan tidak hanya kepala penjara ini yang mendengar tentang Injil. Tidak hanya kepala penjara ini yang mengenal tentang Yesus. Tetapi juga kepala penjara ini membawa seluruh anggotanya untuk mendengar tentang Yesus yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga seisi keluarga kepala penjara ini diselamatkan. Dan berikutnya lagi ada kisah tentang Kornelius. Di dalam Kisah Rasul pasal 16. Kornelius mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia disuruh menjemput Petrus. Dan kemudian Petrus datang ke rumah Kornelius. Dan sebelum Petrus datang, Kornelius sudah memanggil orang-orang yang ada di dalam keluarganya. Tidak hanya itu saja, sanak saudaranya. Dia panggil untuk diundang untuk hadir mendengarkan apa yang akan Petrus katakan. Jadi ketika Petrus berkhotbah, yang mendengar tidak hanya Kornelius, tetapi Kornelius dan seisi keluarganya, sanak saudaranya, dan orang-orang yang dia kenal. Tuhan ingin ketika kita menerima keselamatan, kita juga bisa mengajak, kita juga bisa mengundang keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, sehingga mereka mendengar Yesus, mendengar tentang keselamatan, mendengar bahwa ada juru selamat yang bisa menyelamatkan hidup kita. Mereka bisa mendengar, bisa tahu bahwa kita perlu juru selamat. Kita akan mendapatkan kehidupan kekal ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan itu tidak hanya diperuntukkan buat kita saja, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu kita berdoa buat keluarga kita. Orang-orang yang kita kasih yang menjadi bagian hidup kita yang terdekat. Dan juga kita bisa memberi kesaksian
mengundang mereka. Dalam hidup kita, kita bisa memberikan dampak yang berarti. Kita menjadi berkat. Kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Hidup kita sudah diubahkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah berdoa bagi keluarga Bapak Ibu Saudara yang belum kenal Tuhan? Sudah mengajak mereka? Dan bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah sudah memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi keluarga Bapak Ibu Saudara? Sehingga mereka bisa melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Hidup kita sudah diubahkan. Mari kita berdoa. Mari kita menjangkau keluarga kita bagi Yesus. Karena ketika kita diselamatkan, Tuhan ingin seisi keluarga kita juga diselamatkan. Dia sanggup membuat keluarga kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.